Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya, Eri Prasetyawan. Saya seorang storypreneur. Jadi saya memiliki bisnis untuk menjual informasi, menjual pengetahuan atau knowledge, dan menjual pengalaman dan juga menjual cerita. Ini semua saya rangkum menjadi storypreneur. Pada video kali ini saya akan membagikan mengapa saya menyarankan Anda untuk menjual cerita atau pengalaman Anda dan menghasilkan uang. Tidak hanya itu, tidak menghasilkan uang tapi juga bisa memiliki kebebasan waktu, memiliki banyak waktu yang bisa Anda dengan bebas untuk memakainya atau menggunakannya. Seperti saya saat ini, saya merekam video ini ya di rumah, di kamar saya, bahkan di kamar tidur saya, ya ditemani secangkir kopi, seruput dulu teman-teman, ya, dan juga oncom goreng. Nah, inilah yang saya suka bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 8 alasan mengapa menjual cerita atau pengalaman itu menguntungkan. Ya, menguntungkan buat orang lain dan menguntungkan buat diri kita sendiri. Baik, mari kita segera mulai. Alasan yang pertama adalah kita bisa menginspirasi orang atau bisa menghibur orang. Contoh adalah orang menjual cerita, menjual pengalaman melalui film. Ya, ada film-film yang menghibur gitu ya, ada film-film yang patriotik, yang menggugah, menginspirasi. Ya, ada film superhero. Kemudian juga ada banyak mengenai sandiwara-sandiwara. Ada sandiwara radio dulu ya. Kemudian ada sandiwara di TV. Sekarang ini ada sandiwara-sandiwara di YouTube ya. Ada contohnya yang sangat sukses yaitu Bakar Studio atau Ucuk Klaten yang saya suka dan masih banyak lagi. Mereka membuat sandiwara kemudian di-upload di YouTube dan menghibur banyak orang dan juga menginspirasi banyak orang. Kemudian novel. Ya, banyak orang menjual cerita melalui novel, melalui buku. Ada juga yang menjual knowledge melalui buku. Nah, novel itu juga banyak menginspirasi, ya, menghibur juga, banyak emosi pembacanya yang bisa berubah-ubah dari satu keadaan emosi ke emosi yang lain. Nah, ini alasan pertama. Ya, kalau Anda suka untuk menginspirasi dan menghibur orang lain, Anda bisa menjual cerita Anda, menjual pengalaman Anda dalam bentuk film, sandiwara, atau novel. Kemudian alasan yang kedua adalah cerita atau pengalaman itu bisa memberdayakan orang lain. Bisa juga memotivasi orang lain. Dan bahkan mentransformasi orang lain. Saya pernah mendengar ada orang membaca novelnya Laskar Pelangi, ya, anak muda yang sebelumnya tidak serius sekolah, padahal orang tuanya mampu, begitu membaca novel Laskar Pelangi, yang di dalam cerita novel Laskar Pelangi itu bagaimana perjuangan banyak anak-anak yang sangat ingin maju dan ingin sekolah terus, tetapi tidak memiliki biaya. Nah, kemudian anak muda dari Bandung ini yang membaca novel itu tergugah untuk lebih semangat lagi sekolah dan belajar mumpung orang tuanya memiliki dana yang lebih dari cukup untuk menyekolahkannya. Ya. Nah, kemudian juga banyak ya cerita-cerita yang transformatif, yang transformasi, yang sering dibagikan oleh para trainer, para coach, para speakers, ya, pembicara-pembicara dan para motivator-motivator.
Mereka bisa memotivasi banyak orang melalui pengalaman hidupnya atau melalui ceritanya. Nah, apakah Anda suka untuk membagikan informasi dan pengalaman menjadi seorang trainer, seorang speaker, atau seorang motivator seperti yang saya lakukan? Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah lebih mudah dan lebih murah. Kalau Anda ingin berbisnis, Anda bisa berbisnis, membisniskan cerita Anda atau pengalaman Anda ini ya, dengan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kalau Anda ingin berbisnis yang lain. Misalnya Anda mau membuka restoran, atau Anda membuka toko pakaian, atau Anda membuka bengkel. Itu memerlukan usaha yang lebih banyak, usaha awal yang lebih banyak, yang lebih sulit. Anda harus mempersiapkan banyak hal. Anda harus membeli peralatan, Anda harus menyewa tempat. Ya. Nah, sedangkan kalau Anda menjual cerita atau menjual knowledge, pengalaman Anda, itu akan lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah? Karena semua cerita, semua pengalaman, semua pengetahuan itu sudah ada di pikiran Anda, sudah ada di memori Anda. Anda tinggal mencari cara, mencari strategi bagaimana mengajarkan atau menceritakan pengalaman Anda ini, memori Anda ini, supaya lebih mudah diterima, lebih mudah dilakukan, dan lebih mudah untuk Anda sampaikan ya, kepada orang lain. Kemudian juga lebih murah. Karena apa? Karena kita tidak perlu biaya yang lebih banyak untuk mentransfer atau mengajarkan cerita maupun pengalaman-pengalaman kita ini. Dengan tools yang sederhana, mungkin hanya sebuah laptop, dan juga dengan cara kita berbicara, dengan mulut kita. Ya. Nah, itu sudah cukup dan murah. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat, alasan yang keempat adalah lebih sederhana ya, dan tidak terlalu ribet. Ya, sederhananya yaitu tadi saya sudah sebutkan, Anda hanya butuh tools, peralatan-peralatan yang sederhana, yang harganya juga sudah murah dijual oleh banyak orang. Misalnya Anda perlu laptop, banyak laptop yang murah, kemudian juga Anda perlu software, banyak software gratis yang bisa Anda gunakan, dan tidak ribet. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya merekam video ini ya, hanya bermodalkan laptop yang basic saja ya, dan menggunakan software yang gratis ya, sangat mudah dan sangat murah. Saya tidak menggunakan mikrofon eksternal, mikrofon USB. Saya tidak menggunakan webcam tambahan, saya hanya menggunakan webcam dari bawaan dari laptop. Itulah makanya simple dan tidak ribet. Nah, saya bisa mengajarkan ini teman-teman, bagaimana Anda bisa merekam materi-materi Anda dengan sederhana, ya, tidak ribet, tetapi hasilnya lumayan seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Nah, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima adalah potensinya sangat besar. Banyak trainer, banyak motivator atau banyak speaker yang hidupnya sukses, ya, sangat sukses sekali, atau novelis gitu ya, atau orang yang penulis buku. Contoh penulis buku yang sukses, Anda tahu Malcolm Gladwell, ya, seorang penulis buku yang sangat sukses, bukunya sangat laris, setiap dia launching buku itu sangat-sangat apa namanya bestseller. Kemudian John C. Maxwell, ya. Kemudian Tony Robbins, buku-bukunya sangat sukses. Terus kemudian juga Think and Grow Rich, Napoleon Hill sudah sampai sekarang selalu laku bukunya. Nah, kemudian novel,
orang Indonesia yang nulis novel yang saya tahu sangat sukses, ya, menghasilkan puluhan miliar, itu adalah novel Laskar Pelangi. Kemudian novel Laskar Pelangi itu tidak hanya berhenti di novel, tapi juga difilmkan, dan juga novelnya diterjemahkan ke banyak bahasa asing, lebih dari 20 bahasa asing. Konon ceritanya sudah melebihi 100 juta eksemplar novel Laskar Pelangi. Kalau dari 100 juta buku yang sudah laku, keuntungannya 10.000 saja Anda sudah bisa menghitung berapa miliar itu ya. Nah, kemudian novel yang sangat terkenal yaitu Harry Potter, itu lebih gila lagi. Mungkin penghasilan penulisnya itu sudah melebihi 100 miliar. Juga maaf, Eat, Pray and Love. Kecuali di novel juga difilmkan, termasuk Harry Potter tadi. Itu hasilnya sangat besar, potensinya sangat besar. Ya, film, Anda tahu sendiri film-film box office dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi menghasilkan banyak sekali keuntungan. Anda bisa cari tahu setiap film superhero itu memiliki keuntungan yang sangat besar. Jadi potensinya sangat besar. Training pun juga demikian, banyak trainer yang sudah membuktikan, sudah sukses dan bisa menghasilkan jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya dia. Dan yang paling penting adalah memiliki kebebasan waktu yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis atau profesi yang lain. Alasan yang keenam adalah Anda bisa merekam kemudian menjual online. Anda bisa hosting atau Anda bisa taruh di dalam suatu sistem namanya learning management system, itu kalau berwujud training dan tutorial. Tetapi kalau Anda membuat cerita sandiwara gitu ya, Anda bisa menyimpannya di YouTube ya, sekaligus mencari pemirsanya, kemudian nanti ada orang akan membayar Anda untuk memasang iklan di rekaman film atau rekaman video yang Anda upload di YouTube. Ya. Buku pun juga Anda bisa cetak berulang-ulang. Ya, Anda bisa online-kan, ya, Anda bisa punya toko online sendiri, atau Anda jual dalam bentuk e-book, Kindle, ya, di Amazon atau di Gramedia, yang Anda menulisnya sekali atau membuatnya sekali, merekamnya sekali, tetapi Anda bisa menjualnya berkali-kali. Jadi akan long lasting dan akan menjadi passive income karena Anda tidak selalu mendeliver manakala ada order. Ya. Anda hanya mendeliver atau membuatnya sekali, mendelivernya bisa berkali-kali tanpa membuat lagi. Inilah cantiknya, beautifulnya, mengapa Anda bisa menjual cerita dan pengalaman yang online. Kemudian yang 7 adalah dapat dilakukan dengan lebih fleksibel waktu. Ya, Anda bisa melakukannya sesuai waktu yang Anda sukai. Anda bisa melakukan pagi kalau Anda suka pagi, siang kalau Anda punya waktu yang siang, atau sore atau malam, terserah Anda. Ya. Inilah keunggulannya kalau Anda menjual cerita atau pengalaman Anda yang online terutama ya. Kemudian alasan yang ke-8 adalah dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tempat dan lokasi. Kecuali waktu, Anda bisa memilih lokasi tempat. Anda bisa memilih di rumah Anda, atau bahkan di kamar Anda, atau Anda bisa di kafe. Anda merekam sesuatu, kemudian Anda bisa membagikan kepada yang lain, atau mungkin di kebun, atau di persawahan, ya, sesuai dengan tema atau topik yang ingin Anda bagikan. Nah, selama itu masih ada internet. Nah, inilah 8 alasan mengapa
saya merekomendasikan Anda untuk menjual cerita dan pengalaman Anda. Nah, teman-teman, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari melihat video ini, silakan Anda untuk like atau subscribe dan smash tanda loncengnya, karena saya setiap minimal seminggu sekali saya akan upload video-video yang bermanfaat seperti ini. Dan silakan Anda juga komentar, beri masukan atau bertanya atau menyarankan video selanjutnya yang akan dibahas itu apa. Ya. Dan juga teman-teman, bagi Anda yang betul-betul serius ingin sekali untuk bisa mendapatkan pendapatan yang besar, lumayan besar dari menjual cerita dan juga pengalaman ini, silakan bergabung di Facebook group yaitu Storypreneur. Di situ kita bisa saling support, kita bisa saling bantu, kita bisa saling memberikan tips dan dukungan, ya, memberikan semangat supaya kita bisa berbagi pengalaman kita, cerita kita yang bisa bermanfaat dan mentransformasi bagi banyak orang. Saya juga ada di IG yaitu Story ID, silahkan mau connect, sangat berterima kasih saya ucapkan kalau Anda mau connect di IG saya yaitu story.id, dan juga di channel YouTube saya Storypreneur. Terima kasih teman-teman, tetap sehat, tetap semangat untuk bisa berbagi dan mentransformasi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.